Pahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Crow tahun 1994, dibintangi oleh anaknya Bruce Lee, yaitu Brandon Lee, yang kebetulan ini adalah film terakhir beliau dan meninggal tepat saat film ini dibuat. Sehingga film ini cukup memorable di ingatan para pecinta film dunia. Tanpa berlama-lama, karena 1 jam lagi saya harus sarapan, jadi langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Dan seperti biasa, katakan bersama-sama, yuk, 1, 2, 3, yuk 1, 2, 3, ceki cerot. Cerot. Berlatar belakang pada tahun di mana Kinder Joy belum semahal sekarang, kota New York sedang dalam masa kritis dan dipenuhi kejahatan yang tak terkendali akibat munculnya gangster yang berbuat tindak kejahatan secara acak. Diawali dengan memperlihatkan beberapa polisi yang sedang memeriksa sebuah TKP, di mana di situ ditemukan pasangan kekasih yang jadi korban kejahatan sebuah gangster, di mana sang pria meninggal karena terjatuh dari lantai gedung dan si wanita disiksa hingga ditemukan sekarat. Anak ini bernama Sarah, dia adalah adik dari si wanita, tanpa si wanita tahu bahwa kekasihnya atau si pria sudah meninggal akibat jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Entah bagaimana kronologis kejadian tersebut, tetapi yang pasti si wanita dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. 1 tahun kemudian kita akan melihat sebuah momen luar biasa dari sedikit keajaiban alam semesta, di mana seekor burung gagak tiba-tiba hinggap tepat di atas batu nisan kuburan si pria tadi yang membuatnya kembali bangkit dari kuburan. Dengan tertatih-tatih si pria pun berjalan melalui gang gelap untuk menuju kembali ke apartemen miliknya yang menjadi TKP tadi. Hingga saat dia sampai di sana, si pria pun menemukan kucing miliknya yang merupakan saksi bisu dalam kejadian tersebut, di mana si pria tiba-tiba bisa melihat ingatan si kucing melalui matanya yang menyaksikan sang kekasih diperkosa beramai-ramai dan disiksa dengan sangat amat sadis. Dan saat si pria mencoba mengulangi momen jatuh dengan bergelantungan di atas kusen jendela, tangannya pun seketika pulih dan tak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Dengan cat wajah bekas kekasihnya, pria tersebut pun melukis wajahnya dengan cat tersebut dan berniat untuk membalas dendam atas tragedi menyedihkan ini. Pria tersebut bernama Eric, alias Sang Gagak. Dan inilah The Crow tanpa Jero. Melalui mata si gagak, Eric pun mengikutinya dan berlari dari gedung ke gedung. Hingga saat salah satu pelaku ditemukan, Eric pun menjatuhkan dirinya dari gedung tersebut. Dari situ terjadi perkelahian di antara Eric dan si pelaku, di mana saat Eric mencoba melihat mata si pelaku, Eric pun menyaksikan kembali saat-saat kekasihnya diperkosa dan disayat tubuhnya dengan sangat keji, hingga membuat Eric tiba-tiba melemah. Namun saat si pelaku melempar pisaunya, Eric dengan mudah menangkapnya dan melempar balik hingga si pelaku tewas saat itu juga. Victims, aren't we all?
Selanjutnya Erik pergi menuju ke toko gadai di mana para pelaku menggadaikan cincin tunangan kekasihnya di sana. Si pemilik toko yang kaget langsung menembak Erik, tetapi karena Erik pada dasarnya sudah mati, tubuhnya pun tak mempan terhadap serangan fisik. Setelah mendapatkan cincinnya, Erik pun menyuruh si pemilik toko untuk menyampaikan pesan ancamannya kepada para pelaku yang lain bahwa dia akan datang dan menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang sangat menyakitkan. Setelah itu Erik pun pergi membawa sebuah gitar miliknya yang berada di sana dan meledakkan tempat tersebut. Sementara itu para polisi pun menemukan jasad si pelaku tadi dengan kondisi mengenaskan, yaitu terdapat beberapa pisau tertancap di tubuhnya. Selanjutnya kita akan melihat pelaku kedua yang tengah akan melakukan pengencerotan, namun harus gagal karena tiba-tiba Erik datang menjenguknya. Karena kesal dan terus ditantang untuk menembaknya, si pelaku pun menembak Erik tepat di telapak tangannya hingga membuat sebuah lubang di sana. Namun layaknya Deadpool, telapak tangan Erik pun kembali utuh hingga saat Erik merebut pistolnya, si pelaku pun tewas dan jasadnya diletakkan di bak mandi. Sementara itu kita akan melihat si pemilik toko yang baru saja tiba di markas geng para pelaku tersebut, di mana kita akan melihat ketua dari semua gangster yang bernama Top Dollar. Ini orangnya. Si pemilik toko pun menyampaikan pesan Erik kepadanya, termasuk burung gagak dan kemampuan yang Erik miliki. Setelah mengetahui dua anak buahnya mati dan mendengar pesan yang disampaikan dari si pemilik toko, Top Dollar pun merasa bahwa ini bukan lagi main-main dan menganggap bahwa Erik adalah sebuah ancaman besar. Draven. His name was Eric Draven. Untuk melampiaskan emosinya tersebut, Top Dollar pun membunuh si pemilik toko tersebut dengan menancapkan pedang tepat di kerongkongannya dan menembak jasadnya beberapa kali hingga dia merasa puas untuk sementara waktu. Di sisi lain kita akan melihat dua pelaku lain yang sedang akan pergi keluar, namun satu pelaku masuk untuk belanja di Alfamart. Tiba-tiba Erik sudah berada di dalam mobil dan menyuruh satu pelaku untuk menjalankan mobilnya. Hingga saat temannya sudah pergi, si pelaku lain pun tak sengaja tertabrak mobil, namun beruntung masih selamat dan langsung mengejarnya. Sampai di dermaga, Erik pun mengikat si pelaku dengan lakban yang di situ terdapat beberapa peledak. Hingga saat si pelaku menyadari bahwa itu Erik, di situ dia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya benar-benar suatu kesalahan besar. Pelaku lain yang melihatnya dari jauh pun hanya bisa melihat temannya mati tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain kita akan melihat ajudan dari si Top Dollar sedang memeriksa makam Erik yang berlubang untuk mencari tahu tentang kelemahan dari si Erik ini. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Si pelaku yang selamat pun terlihat sedang berada di markas di mana dia menjelaskan semuanya kepada Top Dollar bahwa ada pria dengan lukisan di wajahnya yang sebentar lagi akan membunuhnya. Untuk itu si pelaku pun meminta pertolongan Top Dollar untuk melindunginya. This ghost gonna kill my ass next. Go kill my... Tak butuh waktu lama, Top Dollar pun mengerahkan seluruh pasukannya dan terlihat sudah bersiap dengan beberapa senjata di meja mereka. Namun sebelum mereka berangkat, Erik justru datang sendiri ke hadapan mereka dan langsung duduk sila tepat di meja mereka seolah diulum ke sana untuk menghadiri sebuah hajatan. Erik pun mengatakan bahwa dia hanya menginginkan si pelaku dan dia akan pergi tanpa melibatkan mereka semua. Namun Top Dollar yang merasa bahwa dialah penguasa kota tersebut tak ingin menurut begitu saja dan menyuruh semua orang untuk menembakinya. Setelah Erik terjatuh, mereka pun tertawa. Tapi tiba-tiba dari situ pun terjadi tembak-tembakan di mana Erik berhasil membunuh mereka semua, termasuk pelaku terakhir yang menjadi targetnya.
Top Dollar sendiri berhasil melarikan diri bersama asisten dan ajudannya, di mana mereka akhirnya berhasil mengetahui bahwa kelemahan Eric adalah burung gagaknya, bukan burung yang ada di situ di celananya, dan memutuskan untuk menangkapnya saat itu juga. Setelah semua misi selesai, Eric pun tak punya tujuan lagi untuk tetap hidup dan memutuskan untuk kembali ke makamnya dan mati dengan tenang di sana. Namun justru dia malah menemukan Sarah dan menyuruhnya untuk pulang dan jangan menunggunya lagi di sana. Tak diduga, Top Dollar ternyata mengikutinya dan menculik Sarah untuk memancing agar Eric datang. Melalui mata si gagak, Eric pun mengetahui hal itu dan langsung datang untuk menyelamatkan Sarah. Sesampainya di sana, sang ajudan langsung menembak si gagak yang diyakininya sebagai titik kelemahan dari Eric. Dan ternyata benar, saat Top Dollar menembaknya, Eric pun langsung tersungkur dan tak sekuat sebelumnya. Melihat si gagak masih bergerak, Top Dollar pun menyuruh ajudannya untuk membunuhnya, tetapi berhasil digagalkan oleh kedatangan bapak polisi yang langsung menembaki mereka semua. Terjadi adegan tembak-tembakan di mana si ajudan berhasil dilumpuhkan, tetapi Top Dollar dan si asisten berhasil membawa Sarah bersama mereka. Si pak polisi sendiri terkena tembakan yang membuatnya tidak bisa lagi membantu Eric, sehingga Eric harus menyelesaikan semua ini sendirian. Dengan bahunya yang terluka, Eric pun menghampiri si asisten yang mengancam akan membunuh gagaknya, tetapi justru si gagak berhasil mematuk mata si asisten hingga membuatnya tewas terjatuh. Mamam. Top Dollar sendiri terlihat sedang menyandera Sarah di atap gereja dan mengancam akan melemparnya ke bawah. Beruntung Sarah berhasil nyangkoyot atau menggantung di ujung atap. Eric sendiri harus bertarung dengan Top Dollar dengan kondisi terluka, hingga saat Eric kalah, dia pun mencengkram kedua mata Top Dollar dan mentransfer penderitaannya selama hidup ini, sehingga membuat si Top Dollar terjatuh dari atap. Setelah semua selesai, si pak polisi pun berhasil diselamatkan dan Eric sendiri kembali ke makamnya, di mana di situ dia melihat mendiang sang kekasih yang memakai pakaian transparan. Setelah apa yang terjadi, bisa disimpulkan bahwa burung gagak benar-benar sangat berkontribusi besar terhadap kelangsungan hidup seorang jenazah yang mati penasaran. Tamat, ending yang membagongkan. Secara keseluruhan filmnya cukup seru pada zamannya, tetapi kurang begitu menarik secara alur cerita pada zaman sekarang, yang mana penonton masa kini sudah kritis terhadap sesuatu dan pasti begitu banyak pertanyaan tentang kenapa burung gagak itu bisa membangkitkan Eric, dan kenapa hanya Eric yang dipilih, dan kenapa polisi datang sendirian ke sana dan tidak membawa pasukan bersamanya. Ya, penonton dulu tidak sekritis sekarang dan lebih menikmati karya dibandingkan kekurangan. Terlebih lagi netizen sekarang lebih mengkritis sesuatu kekurangan, sehingga menjadi suatu kenegatifan yang membuat hidup sosial dan budaya ini menjadi anjlok. Alah gitu ngomong naon anjing lah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah peliharalah burung gagak sebaik mungkin. Itu